Apa kita kan berhimpun, ikut umat yang kudus, di tepi aliran sungai, dari tata penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup, dari tata penebus. Nanti pada sungai indah, hilang duka dan resah, oleh Kristus Raja kita yang ditata mulia. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup, dari tata penebus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Mari kita sebelum memulai aktivitas dan membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih bahwa pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya dengan tema Selamatlah Jiwaku. Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi, janganlah gentar dan gelisah hatimu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jikalau kita perhatikan akan air terjun yang ada di belakang kita, air terjun Cibeduk, maka terlihat airnya begitu jernih dan bersih. Ini dikarenakan karena air terjun ini berasal dari sumber mata air di atas gunung, bukan dari sungai-sungai yang ada, sehingga airnya begitu bersih, jernih. Dan kiranya kejernihan air terjun ini juga menjadi simbol dari kejernihan hati kita, kesiapan hati kita untuk menerima sapaan sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu saudara sekalian sebuah lagu pujian yang terdapat di dalam NKB nomor 195? Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku. Tentu lagu ini tidak asing bagi kita semua. Lagu ini berjudul
it is well with my soul, yang kemudian diterjemahkan dan dimuat dalam NKB nomor 195 dengan judul Kendati Hidupku Tentram. Di balik lirik lagu yang begitu indah, tersimpan pengalaman hidup penulisnya yang bernama Horatio Spafford. Pada November 1873, Spafford, istri, dan keempat putrinya berniat mengunjungi keluarganya di Inggris. Namun, karena ada urusan mendesak, Spafford tidak bisa berangkat bersama dengan istri dan keempat putrinya yang pada saat itu pergi menggunakan kapal laut. Ketika kapal memasuki pantai Irlandia, laut berkabut tebal dan pada tengah malam, kapal mereka bertabrakan dengan kapal lain. Hanya dalam hitungan menit, kapal besar itu lenyap di telan samudra. Beberapa jam kemudian, istrinya ditemukan selamat, tapi tidak dengan keempat putrinya. Hati Spafford merasa begitu hancur. Di tengah kehancuran hatinya, dia menulis kata-kata yang jika diterjemahkan secara harafiah tidak seperti yang kita nyanyikan. Spafford menulis demikian: bila kesedihan seperti ombak laut menggulung-gulung, apapun nasibku, Tuhan telah mengajar aku dan aku mengaku jika jiwaku dalam keadaan baik. Lalu apa yang membuat Spafford tetap mengatakan jiwanya dalam keadaan baik, padahal ia baru saja kehilangan 4 buah hatinya? Jawabnya terletak pada kalimat pertama yang berbunyi, bila damai seperti sungai menghadiri jalanku. Jadi, damai Kristus yang hadir dalam hatinya membuat ia mampu untuk tetap mengatakan bahwa jiwanya dalam keadaan baik. Damai sejahtera memampukan Spafford untuk kembali berdiri. Hal serupa juga dialami oleh para murid dalam bacaan kita hari ini. Damai sejahtera dari Yesus memberikan peneguhan bagi para murid supaya kehidupan mereka dibebaskan dari kegelisahan dan kegentaran pasca ditinggalkan oleh Yesus. Ini juga yang akan menolong kita menapaki hari esok yang penuh dengan misteri. Hari esok yang tidak selalu mudah. Biarlah damai sejahtera dari Yesus mengiringi hari-hari kita, sehingga dalam keadaan apapun kita tetap mengatakan, jiwaku dalam keadaan baik. Nyamanlah jiwaku. Hiduplah di dalam Tuhan karena Dialah sumber damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ketika kehidupan kami dilanda duka cita, ketika kami mengalami kekecewaan, ketika kami mengalami kesedihan yang mendalam, maka kiranya kami dimampukan untuk ingat bahwa Tuhan, Engkaulah sumber damai sejahtera, dan kami mohon damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan ganti akan kebencian, kekecewaan yang ada dalam diri kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga kami dapat berdamai dengan permasalahan yang sedang kami hadapi. Kami dapat berdamai dengan orang-orang yang menyakiti kami. Kami dapat berdamai dengan keadaan yang tidak berpihak kepada kami. Kami boleh merasakan damai Kristus itu betul-betul hadir dalam hidup kami, dan kami dapat melanjutkan pesiarahan hidup ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jangan biarkan kami terpuruk, jangan biarkan kami terluka, dan jangan biarkan kami untuk mendendam. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan meliputi hati pikiran kami, sehingga kehidupan kami dituntun oleh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apa kita kan berhimpun, ikut umat yang kudus,
aliran sungai dari tata penebus. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup dari tata penebus. Nanti pada sungai indah, hilang duka dan resah, oleh Kristus Raja kita yang ditata mulia. Amin, kita pun berhimpun bersama orang suci yang di situ, di tepi aliran sungai hidup dari tata penebus.